Jadi di masing-masing ruangan itu sudah ada wadah limbah untuk limbah infeksius, untuk limbah benda tajam jarum, untuk limbah kimia farmasi. Ini sudah kita bedakan, kita pilah. Jangan sampai limbah umum atau limbah domestik ini tercampur di situ sehingga menambah volume dan menambah jumlah dari limbah B3. Jadi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang mempunyai inovasi pelayanan yaitu talk show Humas Menyapa, di mana dokter spesialis dan subspesialis memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Semoga dengan adanya acara talk show Humas Menyapa Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Bapak Irawan Cendrawanto, Sarjana Kesehatan Masyarakat, membahas tentang pengelolaan limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga, tentunya di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, kali ini saya tidak sendiri. Di tengah-tengah saya sudah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Irawan Cendrawanto, Sarjana Kesehatan Masyarakat dari instalasi sanitasi lingkungan di RSUD Kabupaten Jombang. Untuk tema yang akan kita bahas kali ini tentunya tidak jauh tentang dari INSANG atau instalasi sanitasi lingkungan, yaitu tentang pengelolaan LB3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Sebelum itu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat ya Pak ya kabarnya ya? Alhamdulillah. Kayaknya lebih fresh ini hari ini. Alhamdulillah. Salam sehat untuk semua. Sumringah terus ini kayaknya Pak Irawan ini. Ya. Membahas detail topik kita pada hari ini, mungkin bisa dijelaskan sih Pak, sebenarnya instalasi sanitasi lingkungan ini itu bertugas atau berfokus pada apa sih sebenarnya? Iya. Matur suwun Mbak Gian, tak kenal maka tak sayang ya. Iya betul. RSUD Jombang ini kan institusi besar, di rumah sakit terbesar di Kabupaten Jombang. Amanah dari direktur, beliau ini konsen terhadap rumah sakit ramah lingkungan. Bagaimana menjadi rumah sakit yang berdiri tetapi tidak sampai mencemari lingkungan sekitarnya. Instalasi sanitasi di Rumah Sakit Jombang atau disingkat INSANG ini merupakan komitmen dari Direktur RSUD Jombang dalam rangka menuju rumah sakit yang ramah lingkungan. Instalasi sanitasi Rumah Sakit Jombang atau INSANG ini merupakan suatu unit fungsional yang bertugas untuk mengelola lingkungan rumah sakit. Goalnya ada dua, satu menjadi rumah sakit yang beriman, menjadi rumah sakit yang bersih, indah, aman dan nyaman. Dan yang kedua, meminimalisasi pencemaran lingkungan yang dari aktivitas rumah sakit. Intinya demikian, menjaga jangan sampai aktivitas rumah sakit mencemari lingkungan sekitar. Karena juga dampaknya juga ke depannya juga pasti buruk juga ya Pak ya. Makanya itu dibentuklah itu tadi instalasi sanitasi lingkungan. Nah, Bapak, yang ini saya tanya juga tentunya dalam hal itu kan pasti ada dasar-dasar hukumnya untuk pengelolaannya, penanganannya ini juga harus sesuai dan tepat. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga Pak terkait dasar hukumnya ya. Terima kasih Mbak Gian. Jadi dalam melaksanakan sesuatu supaya benar sesuai dengan peraturan perundangan, apalagi masalah pengelolaan lingkungan, ini kita harus berdasar pada dasar hukumnya. Jadi kita lihat dari hierarki perundang-undangannya, mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian masuk ke undang-undang. Undang-undang kita pakai Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.
kemudian turun menjadi PP, peraturan pemerintah PP 101 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan LB3, turun lagi menjadi Permenkes. Permenkes yang terakhir ini Permenkes 7 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Juga ada peraturan lingkungan hidup, yaitu Permen LH nomor 56 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3. Banyak banget ya Pak ya dasarnya dan ininya. Peraturannya agak rigid, banyak yang harus kita penuhi. Terperinci sekali ya Pak ya. Betul. Nah Pak, tadi kan kita membahas tentang limbah B3. Ya. Nah, sebenarnya limbah B3 ini apa sih Pak? Yang dimaksud limbah B3? Iya. Ya. Seperti definisi umum, kita mengacu kepada Permen LH 56 2015, definisi limbah ya. Limbah itu kan pengertian umumnya adalah segala sesuatu sisa dari segala kegiatan atau usaha. Iya, itu betul. Untuk pengertian limbah. Untuk pengertian B3 yaitu limbah, untuk pengertian B3 ini bahan berbahaya dan beracun. Yang dimaksud bahan berbahaya dan beracun yaitu semua zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk ke dalam lingkungan yang nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan pencemaran, kemudian terganggunya fungsi kesehatan yang dapat merugikan lingkungan hidup dan manusia. Nah, itu tadi. Sehingga pengertian bebasnya yang paling mudah limbah B3 adalah semua hasil kegiatan usaha atau kegiatan yang mengandung mencemarkan mengandung B3. Iya. Nah Pak, dampaknya apa? Karena limbah B3 ini tidak terangani secara tepat dan cepat. Ya. Untuk lingkungan. Betul. Yang paling mudah bila pengelolaan lingkungan di rumah sakit ini tidak kita kelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, otomatis pencemaran lingkungan ya. Iya. Pencemaran lingkungan. Contoh yang paling mudah adalah rumah sakit ini pasti menghasilkan limbah cair. Iya, betul. Nah, limbah cair ini kalau kita tidak olah dengan baik, maka dapat mencemari lingkungan di badan air masyarakat. Oleh karena itu, Rumah Sakit Jombang berkomitmen untuk mengelola limbah cair. Di rumah sakit alhamdulillah kita sudah punya IPAL, instalasi pengelolaan air limbah, yang semua dari ruang perawatan ini disalurkan terpadu menuju ke IPAL RSUD Jombang. Di sana dilakukan beberapa pengolahan sesuai dengan peraturan sehingga air limbah yang keluar ke badan air ini insya Allah kita dapat pertanggungjawabkan baik secara parameter fisik, biologi maupun kimianya. Berarti tetap diolah dulu ya Bapak ya, tidak sembarangan juga untuk anunya ya. Betul. Nah Pak, untuk tadi kan limbah B3 ini termasuk bahan yang berbahaya dan beracun. Betul. Nah itu meliputi apa saja ya Pak ya? Ya. Sesuai dari segi. Betul. Sesuai dengan Permen LH 13 tahun 2000, Permen LH 14 tahun 2013 tentang simbol dan label B3. Ini karakteristik LB3 ini ada 8. Ada 8 ya. Ada cairan mudah terbakar, padatan mudah terbakar, beracun, reaktif, mudah meledak, berbahaya bagi lingkungan, dan yang paling banyak ini adalah karakternya infeksius. Jadi di Rumah Sakit Jombang ini yang paling besar yaitu karakternya yang infeksius. Ya. Yang infeksius yang meliputi yang seperti bekas-bekas suntikan, seperti itu ya Pak ya. Betul. Kemudian bahan-bahan kimia yang kadaluarsa itu apakah juga termasuk ya Pak ya? Nah, betul. Untuk tahapan-tahapan limbah-limbah B3 ini juga seperti apa ya Pak ya? Ya. Untuk tahapan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Permen LH 56 2015 tentang pengelolaan limbah B3, kita taat dan tunduk pada aturan itu sehingga dalam pelaksanaannya kita juga mengacu kepada aturan tersebut. Ada 6 langkah pengelolaan limbah B3. Yang pertama yaitu pengurangan dan pemilahan. Di proses pengurangan dan pemilahan ini
di Rumah Sakit Jombang menuju Rumah Sakit Ramah Lingkungan sudah dilakukan beberapa hal, Mbak Gian. Contohnya dalam hal pengurangan untuk limbah B3, ini di rumah sakit ini sudah melakukan substitusi atau perubahan dari tensimeter yang mengandung air raksa maupun termometer air raksa, ini sudah diganti menjadi digital, sehingga sudah tidak mengandung B3, karena air raksa daging ini kan termasuk limbah B3. Kemudian untuk pemilahan di rumah sakit ini sudah kita lakukan pengaturan pemilahan, sehingga di rumah sakit ini limbah itu kita bagi sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. Jadi di masing-masing ruangan itu sudah ada wadah limbah untuk limbah infeksius, untuk limbah benda tajam jarum, untuk limbah kimia farmasi. Ini sudah kita bedakan, kita pilah. Jangan sampai limbah umum atau limbah domestik ini tercampur di situ sehingga menambah volume dan menambah jumlah dari limbah B3. Yang dimaksud dengan pengurangan dan pemilahan. Berikutnya yang kedua yaitu pengumpulan sementara. Pengumpulan sementara di masing-masing ruang perawatan ini diletakkan di wadah limbah. Syarat dan ketentuan tentang wadah limbah juga sudah diatur. Yang pertama harus kuat, tidak boleh bocor, tertutup, dan sebisa mungkin idealnya adalah ada injaan. Ada injaan wadah limbah sehingga tidak ada kontak petugas dengan tangan dan limbah. Ya, kira-kira demikian. Nah itu tadi ya Pak ya, berarti ada tahap pengurangan dan pemilahan, kemudian penyimpanan sementara. Nah untuk penyimpanan limbah itu mempunyai jangka waktu tertentu Bapak, mungkin dari limbah infeksius ini harus disimpan berapa lama dengan suhu berapa derajat itu atau bagaimana? Ya, betul. Jadi tadi untuk pengelolaan limbah, yang tahap pertama tadi pengurangan dan pemilahan, yang kedua pengumpulan sementara, tahap yang ketiga adalah penyimpanan limbah B3. Sesuai dengan peraturan yang ada, untuk limbah infeksius, patologi, itu persyaratannya 2x24 jam untuk suhu normal. Suhu normal? Ya, masuk ke TPS limbah B3 khusus untuk penyimpanannya. Kemudian untuk yang lebih dari 2 hari, mungkin lebih 2 hari belum diambil oleh pihak ketiga atau belum diolah, ini bisa 90 hari disimpan maksimal dengan syarat minimal harus ada cold storage sehingga suhunya minimal sama dengan 0 atau kurang dari 0 derajat. Kalau tidak punya cold storage atau pendingin, maksimal 2x24 jam. Betul. Sudah mempunyai alat yang itu? Di RSUD Jombang untuk pengolahan limbah ini sudah bekerjasama dengan pihak ketiga berizin Kemen LH. Jadi memang kita tidak melakukan pengolahan limbah B3 sendiri karena beberapa aspek, termasuk aspek yang paling penting adalah aspek sosial. Rumah sakit ini sudah dekat sekali dengan pemukiman penduduk, sehingga untuk pengadaan pengolahan limbah B3 ini mungkin kita nilai kurang efektif dan efisien, sehingga kita pihak ketiga kan asalkan berizin Kemen LH dan di MOU dengan pimpinan rumah sakit. Kira-kira demikian. Ini sudah dilaksanakan setiap hari pengambilannya, Mbak Gian, ya, sehingga tidak perlu 2x24 jam, setiap hari diambil. Ya, hari ini dihasilkan, hari ini diangkut, hari ini dihasilkan, hari ini diangkut. Jadi insya Allah flow-nya limbah ini setiap hari sudah bagus. Jadi tidak menumpuk ya Pak ya untuk volumenya. Nah Pak, yang ingin saya tanyakan juga ya, ini juga ada terkait pastinya kan di RSUD Jombang mempunyai kebijakan-kebijakan tertentu ya untuk penanganan dan pengolahan limbah, khususnya limbah B3 ini. Mungkin bisa dijelaskan juga Bapak untuk kebijakan saat ini yang sudah berlaku di RSUD Jombang ini seperti apa? Ya, untuk kebijakan pengelolaan limbah B3 di RSUD Jombang secara garis besar ada 4 kebijakan. Yang pertama, seluruh limbah B3 yang dihasilkan dari seluruh ruangan ini harus disetorkan, diserahkan kepada instalasi sanitasi yang mengurusi limbah B3. Jadi tidak boleh dari ruangan dibuang kemana, tidak boleh. Terkoordinir semua, dijadikan satu ke instalasi sanitasi lingkungan. Pertama itu. Kemudian yang kedua, kebijakan direktur
ini karena kita masih masa pandemi, meskipun sudah slow down, Iya. tetapi masih ada kasus sedikit-sedikit. Untuk limbah COVID-19 ini mengacu kepada protokol pengelolaan limbah COVID-19. Di Rumah Sakit Jombang sudah ada protokol pengelolaan limbah COVID, sehingga kita taat dan patuh untuk pengelolaan limbah COVID sesuai dengan protokol pengelolaan limbah COVID. Kemudian yang ketiga, bila ada peraturan terkait dengan pengelolaan limbah ini sekiranya kurang sesuai dengan instansi yang lain atau kebijakan yang lain, maka akan dilakukan koordinasi dan sinergitas supaya ini dapat disinergikan menjadi baik antara semua lini. Kemudian yang terakhir, untuk pengelolaan limbah B3 ini harus dilakukan oleh pihak ketiga yang berizin Kemenelha dan MOU dari pimpinan rumah sakit. Tidak boleh pihak ketiga yang tidak memiliki izin, harus memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup pusat. Kira-kira dari pusat ya Bapak? Dari ya? Kementerian Lingkungan Hidup pusat. Dan dari pimpinan langsung, dari pimpinan di RSUD langsung juga ya Pak ya? Betul, melalui MOU dengan pimpinan rumah sakit. Nah, Bapak tadi disinggung juga dengan Pak Irawan bahwa ada juga penanganan limbah-limbah COVID-19 ya Pak ya. Kita tahu kan memang masih dalam masa pandemi ini Pak ya, meskipun angkanya sudah tidak seperti yang kemarin-kemarin. Nah, mungkin ada istilahnya tata cara atau tata laksana khususnya bagi pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk pengambilan barang-barang atau benda-benda dari pasien-pasien di ruang isolasi, mungkin dari keamanannya, dari APD-nya, atau bagaimana, atau dari waktu pengambilannya, apakah ada ketentuan khususnya Pak? Betul. Untuk pengelolaan limbah COVID-19 sudah diatur di Rumah Sakit Jombang melalui protokol pengelolaan limbah COVID-19. Di sana dijelaskan bagian seperti yang penjenengan tanyakan tentang satu petugas. Petugas untuk pengambil limbah COVID itu sudah ditentukan, petugas khusus dari instalasi sanitasi lingkungan. Di mana petugas ini sudah kita gariskan, petugas yang ada di luar tidak boleh masuk ruang isolasi. Demikian juga petugas yang ada di dalam ruang isolasi tidak boleh keluar dari ruang isolasi. Ini untuk memutus, meminimalisasi penularan penyakit. Jadi petugas yang ada di dalam ruang isolasi mengeluarkan limbah COVID di pintu keluar ruang isolasi. Di sana sudah kita siapkan wadah limbah dan troli limbah khusus untuk limbah B3, limbah B3 COVID. Kemudian diletakkan di luar. Setelah itu setiap jam 9 pagi setiap hari itu petugas kami yang dari luar tadi ini mengambil di luar, yang sudah diletakkan oleh petugas yang ada di dalam ruang isolasi, sehingga ada batasan petugas yang ada di dalam tidak boleh keluar, petugas yang di luar tidak boleh masuk ke ruang isolasi, sehingga meminimalisasi terjadinya penularan. Kemudian oleh petugas kami diangkut dengan troli khusus pengangkut limbah COVID-19, kemudian masuk ke TPS LB3, yang di dalam TPS LB3 itu ada beberapa kegiatan sebelum disimpan. Yang pertama dilakukan penyimpanan, yang pertama dilakukan penimbangan, kemudian yang kedua pencatatan, pelaporan, dan yang terakhir disimpan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah itu. Khusus untuk limbah COVID-19 kita sudah ada tempat khusus, kita letakkan tersendiri. Kira-kira jadi tidak dicampur. Betul. Ya? Untuk petugas pengambil juga kita sudah ada standar APD-nya, alat pelindung dirinya. Jadi mulai dari pelindung mata, goggle atau pelindung mata, kemudian masker, kemudian pakaian kerja dirangkap dengan apron. Biasanya kalau dulu awal-awal itu masih pakai hazmat, karena ini sudah slow down, pakai baju kerja dirangkap dengan apron, kemudian handscoon lapis 2, kemudian sepatu boot. Jadi tidak boleh mampir-mampir dari lokasi ruang isolasi
langsung menuju ke TPS LB3. Nah, untuk jalurnya Pak, ini kan kita juga pastinya banyak pengunjung yang kesana kemari, keluarga pengunjung mungkin ya. Apakah untuk jalurnya ini juga ada jalur khusus yang memang digunakan oleh petugas pengangkut bekas-bekas pasien isolasi ini? Ya, untuk jalur khusus limbah B3, khususnya untuk jalur khusus limbah B3 COVID-19, memang karena di rumah sakit ini jalurnya masih terbatas, sehingga dari rumah sakit sendiri kami bekerja sama koordinasi dengan teman-teman PPIRS membuat sebuah SPO tentang pengaturan jamnya. Kalau memang jalurnya memang terbatas tidak ada, akhirnya kita atur pengaturan jadwalnya. Jadi kita sudah sepakat dengan teman-teman yang terkait, dengan instalasi gizi, dengan instalasi CSSD, juga dengan PPIRS, jamnya kita tata. Untuk jam pengambilan limbah COVID-19 kita tentukan mulai jam 9. Jam 9 ya, sampai jam 10, 1 jam dari ya, sekitar jam 9 sampai jam 10. Karena posisi jam 11.30 makanan sudah lewat. Ya, terus kemudian juga keluarga pengunjung juga sudah mulai masuk. Betul. Ya, sudah mulai kredit. Betul, karena jam kunjung jam 11, kita harapkan jam 9, jam 10 sudah selesai. Mentok setengah 11 itu sudah harus selesai semua. Gitu. Betul. Jadi diperhatikan melihat dari jumlah atau kreditnya pengunjung itu tadi ya Pak ya. Jadi tidak sembarangan intinya. Ya, kita atur dari sarana dan prasarana yang ada semaksimal mungkin dengan pengaturan jadwal, sehingga peraturan yang ada itu tetap kita bisa patuhi dan kita laksanakan. Nah, itu tadi dijelaskan untuk tata laksananya bagi penanganan pasien di isolasi. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga Pak, pastinya ya. limbah B3. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana? Betul. Ya, tidak menutup kemungkinan ya Mbak Gian, dalam melaksanakan tugas sebaik apapun itu pasti ada miss sesuatu yang sekiranya manusiawi ya. Sama seperti pengelolaan limbah B3 ya. Limbah B3 ini ada kalanya, meskipun sangat jarang sekali di RSUD Jombang ini ada karena sesuatu hal ada tumpahan limbah B3. Nah, di tempat kita sudah kita buatkan SPO tentang pengelolaan penanganan tumpahan limbah B3. Kalau di Rumah Sakit Jombang ini supaya mudah dan diingat teman-teman itu tidak gampang lupa, itu kita singkat, kita akronimkan menjadi silo selam. Oh, silo selam. Ya, kita akronimkan namanya silo selam. Iya. C-nya siapkan spill kit. Spill kit itu merupakan perangkat yang berisi penanganan limbah atau penanganan tumpahan limbah B3. Isinya macam-macam sesuai dengan kebutuhan SPO. Kemudian C-nya juga siapkan APD. Jadi kalau ada apa-apa siapkan spill kit, kemudian siapkan APD. APD untuk penanganan tumpahan limbah B3. Lo-nya lokalisir area tumpahan. Jadi mana yang sekiranya ada tumpahan dilokalisir, itu sudah ada tanda peringatan, awas ada tumpahan limbah B3. Gitu, ada warnanya gitu. Iya. Ada semacam kalau di petugas kebersihan itu awas anti licin yang gitu ya. Itu ya Pak, betul, ya. Yang kuning-kuning itu licin. Betul. Di sisi sebelah dan sisi sebelah untuk gitu. Orang lain supaya mengetahui oh ini ada tumpahan sehingga bisa dihindari. Si lo kemudian se. Nah, se ini dilakukan menyerap tumpahan itu. Kalau tumpahannya itu hanya berupa tetesan, itu cukup dengan tisu. Cukup dengan tisu kalau tetesan, 1 tetes 2 tetes. Kalau agak banyak sifatnya tumpahan, itu kita pakai underpad. Ya. Kenapa kok tisu, kenapa kok underpad? Memang untuk penanganan limbah ini kan diharapkan semua yang terkait dengan alat dan bahan itu merupakan habis pakai. Tidak sampai dicuci lagi dan lain-lain, karena itu nanti akan lebih ribet. Ya, jadi pakai underpad untuk yang tumpahan. Betul sekali, masuk ke kantong plastik sesuai dengan yang ada. Ya, betul. Silose, nah serap tadi kan
La-nya itu adalah lakukan dekontaminasi. Dekontaminasi itu karena itu LB3, dekontaminasinya dengan larutan, cukup dengan larutan deterjen. Ya, jadi biasanya kita siapkan semacam sprayer, semacam sprayer, kan larutan deterjen. Biasanya teman-teman itu yang paling mudah itu karena mungkin tumpahnya kan tidak begitu banyak, kita membuat larutan deterjennya disesuaikan aja dengan tumpahan. Biasanya kalau tidak terlalu banyak, cukup 1 sendok deterjen cair ditambah dengan 100 ml air, setengah gelas itu masukkan ke sprayer, kemudian kita spraykan ke lokasi itu, kemudian dilap dengan underpad. Kalau memang tumpahan underpad, kalau tetesan dengan tisu, kemudian bilas dengan air biasa, di spray lagi, jadi ada 2 spray, spray isinya larutan deterjen dan spray isinya air biasa. Air supaya tidak licin, dispray dengan air biasa, dilap lagi dengan underpad, tunggu sampai kering. Kalau sudah kering, baru nanti tanda awas lantai ya, lantai licin atau awas ada tumpahan LB3 kita ambil, kemudian normal kembali. Jadi sekiranya demikian agar tumpahan limbah B3 ini tidak ada masalah. Nah, tentunya kita juga harus mengacu dengan SOP itu tadi ya, sebagai pedoman dan patokan. Mungkin orang awam kebanyakan mungkin ada yang kadang sepele Pak, naruh sampahnya kurang tepat. Nah, ini mungkin dampaknya apa nih Pak? Betul. Sesuai dengan prinsip pengelolaan limbah yang pertama tadi, pengurangan dan pemilahan, memang di RFD Jombang ini kita pilah limbah itu menjadi 5 jenis. Kalau secara garis besar kita pilah menjadi limbah infeksius, limbah non infeksius, kemudian limbah benda tajam jarum, limbah kimia farmasi, dan yang terakhir limbah sitotoksik. Ini yang dari limbah sitotoksik itu biasanya kalau kita mau kemoterapi itu ya. Nah, yang ditanyakan oleh Mbak Gian ini menarik sekali, karena kita menuju Rumah Sakit Jombang, Rumah Sakit Ramah Lingkungan. Kita berusaha meminimalisasi limbah dengan segregasi atau pemilahan limbah. Di Rumah Sakit Jombang ini untuk yang limbah non infeksius kan kita bedakan menjadi 2. Limbah yang wadah limbahnya itu ada yang warna hijau, itu bertuliskan limbah organik. Isinya semua yang sekiranya memang bisa terurai, seperti sisa makanan, sisa sayur, daun, kemudian sisa bungkus yang dari daunnya, ya. Serta yang kedua itu untuk yang limbah non infeksius itu wadahnya warnanya abu-abu. Itu kita beri stiker anorganik, limbah anorganik. Ini yang tidak terurai seperti bekas botol minuman mineral, kemudian mungkin pecahan kaca gitu ya, atau logam begitu. Kami berharap baik teman-teman di RSUD Jombang maupun pengunjung pelanggan yang berkunjung ke Rumah Sakit Jombang ini dapat berperan aktif menyelamatkan lingkungan dengan dengan melakukan pemilahan. Insya Allah mudah sekali, dibaca saja itu insya Allah listnya ada. Oh, ini bekas minuman mineral, masukkan ke yang warna abu-abu yang bertuliskan anorganik, seperti itu. Oh, ini sisa makanan, masukkan ke warna hijau yang bertuliskan organik. Kami berharap teman-teman dari pengunjung yang berkunjung di rumah sakit bersama kami bisa bersama-sama mensukseskan pemilahan limbah ini dengan baik, sehingga nanti masuk ke TPA yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ini limbah ini dapat dilakukan pengelolaan lebih mudah oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup karena sudah kita pilah di awal. Bapak, untuk saat ini sebelum acara ini kita closing, apakah ada capaian-capaian yang sudah dilakukan, yang Anda lakukan dengan tim-tim Anda, khususnya di RSUD Jombang ini? Oh ya, terima kasih. Untuk pengelolaan limbah di RSUD Jombang, terutama yang kami lakukan di instalasi sanitasi, beberapa hal yang mungkin tidak terlihat
tetapi biasanya memang kami di instalasi sanitasi ini bekerja dalam diam ya. Bekerja dalam diam. Minimal yang kami lakukan, yang menjadi tugas kami adalah tadi kami berupaya menciptakan Rumah Sakit Jombang ini beriman. Jadi kita mulai dari subuh, teman-teman sudah mulai bergerak jam 5 untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah sakit, mulai halaman depan sampai halaman belakang, supaya kondisi bersih. Siapapun yang berkunjung ke Rumah Sakit Jombang ini merasa senang karena Rumah Sakit Jombang bersih. Betul. Kemudian indah. Ini ada beberapa di Rumah Sakit Jombang ini kita, karena keterbatasan lahan di Rumah Sakit Jombang ini kita tambah keindahannya dengan vertical garden. Kemudian di beberapa pojok ruangan itu kita juga beri spot-spot vertical garden. Selain untuk menambah kesehatan mata dengan yang hijau-hijau, ya biar juga, seger. betul, bisa menambah suplai oksigen di beberapa pojok sudut rumah sakit. Kemudian yang ketiga, aman. Jadi kami melakukan beberapa langkah terhadap media lingkungan. Kita melakukan penyihatan air. Jadi apa yang ada di Rumah Sakit Jombang ini tentang kebutuhan air. Setiap bulan kita sampling untuk mengetahui apakah air yang digunakan di Rumah Sakit Jombang semua, jadi untuk wudhu, untuk cuci tangan, baik petugas maupun pasien maupun pengunjung, ini setiap bulan kita sampling untuk mengetahui apakah kualitas air bersih di RS Jombang itu bagus. Sampai seperti itu ya, Pak. Juga air RO yang dipakai untuk teman-teman di hemodialisis itu juga ada sampling untuk air RO-nya setiap bulan, apakah air RO ini steril atau tidak, karena ini penting untuk teman-teman yang akan melakukan proses cuci darah. Kemudian udara juga kita lakukan penyihatan udara, Mbak Gian. Jadi setiap 1 semester 6 bulan sekali kita bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi ini melakukan sampling udara emisi dan udara ambien. Jadi kira-kira udara di sekitar rumah sakit ini apakah bagus supaya tidak mencemari lingkungan sekitar. Meskipun sebenarnya tidak ada insenator, alat pembakar limbah itu yang kita operasionalkan, tapi ada genset yang untuk backup kalau memang listrik mati. Ini kita lakukan uji emisi di genset kira-kira setiap 6 bulan sekali. Terakhir, untuk menjamin teman-teman pasien dan juga pengunjung rumah sakit ini kita lakukan penyihatan makanan minuman. Jadi pasien yang ada di Rumah Sakit Jombang ini kan pasti makan melalui asuhan dari nutrisi teman-teman gizi. Nah, ini setiap bulan juga kita lakukan sampling makanan. Apakah makanan yang disajikan oleh Rumah Sakit Jombang ini sudah bagus kualitasnya? Insya Allah selama ini sih makanannya selain enak mungkin juga sehat ya. Insya Allah secara fisiologisnya juga bagus, sehingga insya Allah dengan makanan yang dihidangkan Rumah Sakit Jombang selain enak juga sehat dan menyehatkan, sehingga pasien insya Allah semoga cepat sembuh. Amin. Insya Allah. Dari segi udaranya juga harus diperhatikan. Insya Allah. Airnya, bahkan makanan pun itu setiap bulan juga harus di. Iya. Ada tahun sampaikan kepada teman-teman semua, monggo silakan disampaikan sebelum acara ini kita closing. Terima kasih teman-teman semua warga Jombang yang kami banggakan. RSUD Jombang adalah rumah sakit kebanggaan Kabupaten Jombang. Satu langkah kecil mungkin harapan kami di RSUD Jombang. Mari kita ciptakan lingkungan rumah sakit Jombang ini bersih, indah, aman dan nyaman. Tentu saja hal ini tidak mungkin tercipta, tidak mungkin bisa berhasil dari kami sendiri tanpa bantuan teman-teman semua. Di Rumah Sakit Jombang banyak sekali elemen. Kami petugas rumah sakit, ada pasien, dan yang paling penting ada pelanggan rumah sakit, yaitu pengunjung-pengunjung rumah sakit yang masuk ke rumah sakit. Kami berharap satu langkah kecil saja, buanglah sampah sesuai dengan jenisnya di wadah limbah yang sudah kami sediakan. Yang organik dimasukkan ke organik, yang anorganik dimasukkan anorganik. Insya Allah di
masing-masing wadah limbah tempat sampah di Rumah Sakit Jombang sudah ada stikernya masing-masing untuk memandu kita semua tidak bingung. Oh, ini sisa air mineral, oh masuk di wadah limbah abu-abu anorganik. Oh, sisa makanan atau sayuran, sisa buah habis dimakan nggak habis masuk ke wadah limbah yang warna hijau yang bertuliskan organik. Satu langkah kecil membuang limbah di tempat sampah sesuai dengan jenisnya berarti banyak untuk kita semua. Kesadarannya ya Pak ya, Inje. Bapak tadi kan sudah dijelaskan secara detail ini ya Pak ya. Semoga harapannya kedepannya saya juga berharap teman-teman instalasi sanitasi lingkungan juga bisa lebih maju lagi, bisa berinovasi lagi tentunya demi kemajuan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang ya Pak ya. Sebenarnya terima kasih ya Pak karena sudah bersedia hadir di acara ini. Amin. Semoga apa yang jenengan sampaikan ini nanti bisa bermanfaat, insya Allah, mengedukatif kita semua. Terima kasih. Jangan bosan-bosan Pak. Terima kasih atas waktunya sehingga kita bisa bersama-sama. Iya, Anji. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian untuk acara kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.